Selamat malam. Mari persekutuan keluarga kita akan pujian pertama dengan lagu Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Kiranya damai dari Bapa dalam persekutuan anaknya yang tunggal Tuhan Yesua Masiah memberkati kita, menyertai kita di dalam ibadah kita ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Amin. Mari kita akan lanjutkan dengan pujian pertama halaman 14 nomor 9. Suara alamatku. Yesua Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban
memuliakan Engkau, menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu bersama kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu Tuhan, atas berkat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Pada malam ini Tuhan, persekutuan ini Tuhan, Kau pimpin Tuhan dari awal hingga pertengahan Tuhan, hingga akhir Tuhan. Kuasa-Mu selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Kami akan terus memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih, haleluya, amin. Kita akan melanjutkan pujian yang kedua, halaman 13 nomor 1. Ya Tuhanku,
Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami memuji-Mu ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau ya Bapa Yahweh, haleluya. Nalamaraya naraya ora masih naraya haleluya. Tempat yang maha tinggi ya Bapa, diagungkan dan dimuliakanlah Kau ya Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuliakan Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus.
Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku.
anugerahnya dalam hidupku ajaib. Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perkataannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perkataannya yang ajaib. Kakek soal pura ya. Kalau kurang itu. Apa yang mau sharing? Tidak ada. Lanjut. Ibu Maria Mangsewi. Ayo lanjut. Lanjut. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita nantikan dulu halaman 13 nomor 9. Aku lawas tapi tak hafal. Halaman nomor 9. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut kasih di dalam hidupku. Ajarku berharap datang padamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajar berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu Tuhan. Agar ku berharap
berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu Tuhan, tak akan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh atas kasih dan lawatan-Mu pada malam hari ini kepada kami, penyertaan dan perlindungan-Mu pada kami sepanjang hari ini ya Bapak. Berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini ya Bapak. Kesehatan, kekuatan yang Kau telah nyatakan dan berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Kau akan lebih lagi memberikan kepada kami. Tidak sebatas yang kami terima saat ini, maka Kau akan memberi yang lebih lagi ya Tuhan. Kami dipermuliakan akan nama-Mu ya Tuhan melalui kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan malam hari ini. Kau telah menolong kami, telah memberkati dan melindungi kami ya Tuhan. Kau telah memakai Ibu Eni ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bahwa kami di dalam pujian dan penyembahan ya Tuhan. Kau pakai lebih hari daerah untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami, memberikan shalom, sukacita dan damai sejahtera kepada kami ya Bapa. Saatnya malam hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan akan damai Elohim. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh Satan, kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang akan mengganggu kami di dalam kami mendengarkan, merenungkan kabar Elohim, kami bersatu hati, kami mengikat, mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami, dari pikiran kami. Biar saat ini kami boleh disingkapkan akan rahasia-rahasia dari daftar Elohim. Kami boleh mengerti akan isi hati dari daftar Elohim. Terpujilah akan nama Engkau ya Bapa Yahweh. Diberkatilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Dipermuliakan Engkau ya Bapa. Kami sambut daftar Elohim saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Shalom Alaikum. Ya, kita masuk pada minggu kedua ya di bulan yang bulan Juli ini. Kita malam hari ini masuk ke Keluaran, bacaan kita Keluaran pasal yang ke-26. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian ya, secara berurutan 5 ayat. Saya akan baca ayat 1 sampai yang ke-5 ya. Iya, pasal 26. Keluaran 26 betul loh. Keluaran 26. Tenda dan tudung tabernakel. Sebagai penutup tabernakel, haruslah engkau membuat 10 lembar tenda dari linen halus yang dipintal dengan benang lila, benang ungu dan benang kirmisi, berikut gambar keruk-keruknya. Haruslah kau buat itu berupa karya seni. Setiap lembar tenda haruslah sama ukurannya, panjangnya 28 hasta dan lebarnya 4 hasta. Setiap lembar tenda haruslah dirangkai menjadi satu sehingga terdapat 2 rangkaian tenda-tenda masing-masing terdiri dari 5 lembar. Haruslah kau buat lubang-lubang kancing dan dari benang nila pada tepi tenda terakhir dalam rangkaian pertama. Demikian juga harus kau buat lubang-lubang kancing pada tepi pada tenda 1 dalam rangkaian yang kedua. 50 lubang kancing harus kau buat pada tenda terakhir dalam rangkaian yang pertama,
dan 50 lubang kancing pada tenda ke-1 dalam rangkaian yang kedua, sehingga lubang-lubang kancing itu saling berhadapan satu sama lainnya. 6. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakaikan kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. 11. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu yang berlebih pada tenda kemah itu haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. 13 sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. 14 juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 16. Haruslah engkau membuat papan-papan dari kayu akasia sebagai dinding untuk tabernakel. 16 ya? Itu memang 15 itu. Ya, tak ulangi. Panjang setiap papan itu haruslah 10 hasta dan lebarnya 1,5 hasta. Pada setiap papan haruslah terdapat sepasang pasak di kiri kanannya sehingga papan-papan itu dapat diletakkan satu sama lain. Demikianlah seluruh papan tabernakel itu harus kau letakkan satu sama lain. 18. 20 papan haruslah kau buat untuk dinding tabernakel sebelah selatan. Untuk ke-20 papan itu haruslah kau buat 40 hasta tumpuannya dari perak, sebab untuk setiap papan ada 2 alas tumpuan yang di bagian bawahnya mempunyai 2 pasak. 20. Untuk dinding tabernakel sebelah utara haruslah juga kau buat 20 papan. 21. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 6 papan alas, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. 26. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci.
5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. 28. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. 29. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. 31. Haruslah engkau membuat tabir dari benang nila, benang ungu dan benang kirmisi serta linen halus yang dipintal berikut gambar-gambar hurufnya. Haruslah itu dibuat berupa karya seni. Haruslah engkau menggantungkannya pada keempat tiang dari kayu akasia yang disalut emas. Pengait-pengaitnya haruslah dari emas, tersambung pada keempat alas tumpuannya yang dari perak. Tabir itu haruslah kau gantung di bawah kancing-kancing tenda. Kemudian kau dapat membawa masuk tabut kesaksian itu ke balik tabir itu, dan bagimu tabir itu akan memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Haruslah engkau memasang tutup pendamaian ke atas tabut kesaksian itu di ruang maha kudus. Haruslah kau tempatkan meja roti sajian itu di luar tabir sebelah utara tabernakel, sedangkan kaki pelita yang sejajar dengan meja roti sajian itu berada di sebelah selatannya. 36. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintai benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau tutup dan kau salutkan itu dengan emas, dengan ada kaitannya dengan emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Tulisannya kok Haleluya. Puji Bapa ya. Iya. Ini kemah suci. kita review bacaan sebelumnya ya. Kemah suci. Review bacaan sebelumnya yaitu di Keluaran pasal yang ke-25. Saya akan bacakan ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-40. Keluaran 25 ayat yang ke-40. Begini bunyinya. Perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu berdasarkan pola yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, Bapak perhatikan sekali lagi. Perhatikanlah agar engkau, Musa, membuat semuanya itu berdasarkan pola yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Bacaan kita malam hari ini membuat tutup atau kerudung dan membuat tenda untuk tabernakel. Kalau yang bacaan 25 pasal yang ke-25 itu kan membuat tabernakelnya ya. Kalau sekarang ini membuat tenda dan membuat tabernakelnya, membuat tudungnya, membuat tutupnya. Begitu detailnya. Coba perhatikan angka-angka. Angka-angka ini yang menentukan ini bukan Musa, Harun atau imam-imam waktu itu. Dari 73 orang yang dipilih itu bukan. Tapi Bapak Yahweh yang sendiri. Tentu kalau kita mau belajar lebih detail dari bahasa aslinya, pasti ada maksudnya ini, pasti ini.
kenapa kok harus 50, kenapa kok harus 20, ya. Ini kalau kita mau pelajari dengan detail, angka-angka yang ditentukan oleh Bapak Yahweh ini bukan sembarang angka, tapi ada nilai gematrianya, ada maksudnya. Ya, seperti kalau kita belajar dari bahasa Ibrani, ya, dari abjad-abjad Ibrani. Abjad Ibrani itu alef, alef itu A, ya, huruf A. Huruf A itu sama dengan apa? Dan sama dengan angka 1. Bet, ya, bet itu huruf kedua sama dengan angka 2. Itu. Gimel, gimel itu 3, ya, huruf yang ketiga. Ya, kalau di sini kan A, B, C, D, F, G gitu. Kalau di Ibrani kan alef, bet, gimel. Nah, gimel ini 3, ya, huruf G. Gimel atau huruf G itu angka 3. Nilai gematrianya itu angka yang ketiga. Jadi tentu kalau kita mau belajar detail apa yang ditentukan oleh Bapak Yahweh, bacaan kita malam hari ini tentu ada maksud. Bukan sembarang Bapak Yahweh menentukan harus, ya, engkau membuat 10 lembar. Nah, ini 10 lembar. Kenapa mesti 10? Itu angka 10 dari huruf Ibrani itu ini ada di situ, ya. Huruf Ibrani angka 10 itu huruf apa? Nah, ya. Tet. Nah, huruf tet. Tet itu sama dengan huruf T, ya. Tet. Tet atau taf, ya, bukan. Taf atau tet. Tet itu sama dengan huruf T, itu angka 10. Jadi ada maksud. Ini lagi, kemudian dia 10 lembar dipintal, ya, lembar tenda dari linen halus yang dipintal dengan benang nila, benang ungu dan benang kirmisi. Berikut gambar keruk-keruknya haruslah kau buat berupa karya seni. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan ayat yang kedua ini, panjangnya 28 hasta dan lebarnya 40 hasta. Jadi ini bukan Musa yang buat ini, bukan Harun, bukan imam-imam yang menentukan 20, 10, 40, 50. Ini Bapak Yahweh, ini luar biasa dan ini punya maksud. Ini kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, waduh, serem. Kita akan tahu maksud dari Bapak Yahweh ini apa sih. Nah, oleh karena itu akar kita itu dari Ibrani. Kita harus belajar itu, abjad-abjad itu, ngerti angka-angka ini apa maksudnya Bapak Yahweh. Kalau Anda belajar ke aliran yang sekarang kita ikuti yang pada umumnya, saya dulu juga seperti itu, ya tidak ngerti saya ini apa itu. Tapi setelah roots Hebrew kembali ke akar Ibrani, maka ketika kita ini membaca kitab suci, kemudian kita ketemukan angka-angka yang ditentukan oleh Bapak Yahweh, itu pasti angka itu punya arti, ya. Seperti misalnya saja yang umum aja di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa orang berpuasa mesti 3 hari 3 malam misalnya, ya, itu kan dianjurkan oleh, kalau kita misalnya pergi ke dukun atau ke para normal gitu, ya, pasti dianjurkan harus ini puasa 3 hari 3 malam untuk apa? Nah, untuk melawan musuh kita ini, terus harus 7 hari. Nah, ini ada lagi kalau tingkepan dari 40 hari, ya, ini hitungan-hitungan Jawa. Angka-angka itu ditentukan oleh paranormal, itu diikuti oleh orang-orang dunia. Kenapa mereka tidak mau mengikuti angka-angka yang ditentukan oleh Bapak Yahweh? Padahal angka-angka yang ditentukan oleh Bapak Yahweh ini, yang ditentukan di kitab suci ini, punya maksud Bapak Yahweh.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sama saya ini juga lagi belajar angka-angka gematria. Saya baru ngeh. Saya selama 50 tahun mengikuti aliran yang lama, saya nggak ngerti. Ya, pokoknya ikut ibadah, ikut ujian, penyembahan. Tapi saya nggak ngeh apa sih maksudnya Bapak Yahweh itu. Ternyata ada maksud di dalam angka-angka ini. Mari kita sama-sama belajar. Dan malam hari ini, selain judulnya ini membuat tudung, ya, dan membuat tenda tutup dari tabernakel tadi, juga ada kalimat-kalimat yang harus kita perhatikan. Coba perhatikan. Tadi ini sambil membaca, saya sambil menghitung. Saya menghitung baru sampai pada ayat yang ke-32. Itu saya temukan 34 kalimat kata ya yang mengatakan haruslah. Coba perhatikan. Haruslah, harus. Apa sih harus itu? Apa harus? Harus itu sesuatu yang mutlak, yang harus dilakukan, ditaati gitu loh. Bukan tentatif, ya. Sekali lagi bukan tentatif, bukan abu-abu, bukan abu-abu. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Nah, itu kan abu-abu namanya. Tapi di dalam bacaan kita malam hari ini, selain judulnya tadi itu tenda dan tudung tabernakel, saya memberi tema haruslah. Nah, ini suatu kalimat yang mutlak, yang tidak bisa dibantah, tidak bisa ditawar. Ya, kalau mau nawar apa yang dikatakan Bapak Yahweh kebacut, saudara itu apa? Ya, kita ini siapa? Mau nawar apa yang dikatakan Tuhan? Itu kan yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini. Tuhan, saya dosa-dosa sedikit tidak apa-apa ya Tuhan, nanti itu ya biasanya kan seperti itu. Padahal Tuhan itu mutlak, harus, tidak toleransi. Apa yang dikatakan itu mutlak harus. Dan seperti membuat kerudung tutup dari tabernakel itu bukan main-main. Sesuatu yang harus, yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah itu. Jadi kalau saudara mencoba-coba untuk ngurangi sedikit saja, berani-beraninya saudara ini sama Sang Pencipta alam semesta, ya, Sang Penguasa langit dan bumi ini, ya, gitu. Nah itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pelajaran kita malam hari ini, mari sama-sama kita belajar mengerti tentang angka-angka gematria, angka-angka yang ditentukan oleh Bapak Yahweh. Dan yang ketiga adalah kalimat yang dikatakan oleh Bapak Yahweh itu harus. Itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar. Yang bisa kita harus mentaati dan melakukan. Sedikit saja kita ini melenceng dan menawar apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh, maka kita tidak berkenan di hadapannya. Kita harus tersungkur, sujud, minta ampun atas tawaran kita kepada Bapak Yahweh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak perpanjang, biarlah malam hari ini kita sama-sama belajar bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh itu mutlak, yang ditentukan oleh Bapak Yahweh itu mutlak, harus, tidak bisa dibantah, tidak bisa diganggu juga. Terpujilah akan Bapak Yahweh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapak Yahweh atas kesempatan malam hari ini. Kami boleh belajar akan daftar Elohim. Walaupun singkat Bapak, tapi kami tahu bahwa Engkau itu menentukan sesuatu yang mutlak, yang harus untuk ditaati dan dilakukan, tidak boleh dibantah. Terima kasih atas peringatan ini, atas warning ini ya Bapak. Biarlah dengan kekuatan kuasa Ruh HaKodes yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau taruh di dalam hidup kami, yang Engkau tempatkan bersama-sama dengan diri kami, itu yang membuat kami mutlak bisa melakukan perintah-perintah-Mu, mentaati segala peraturan-peraturan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Daftar Elohim, atas peringatan-peringatan malam hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah akan nama Engkau ya Bapa. Meteraikan dan tanamkan di dalam hati kami masing-masing segala perintah-perintah dan aturan yang telah Engkau berikan. Dalam nama Adonai Yeshua Masiah kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita akan masuk ke doa syafaat. Doa syafaat seperti biasa kita akan berdoa secara bergantian ya. Ibu Eni berdoa untuk bangsa, negara dan gereja. Kemudian Ibu Maria berdoa untuk keluarga. Nanti saya akan berdoa untuk konsumsi dan tutup dalam doa. Mari silakan Ibu Eni mulai berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucap syukur Tuhan pada malam ini Tuhan. Kami sudah selesai persekutuan malam ini Tuhan. Dan ini saatnya Tuhan kami mengucap syukur atas berkat kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan tolonglah bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau rawat ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Tuhan Engkau berkati Tuhan para pimpinan yang teratas Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan dan wakilnya serta menteri-menterinya ya Tuhan, untuk pekerjaan yang dia kerjakan setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan hikmat pengertian dia Tuhan. Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau selalu menjamah Tuhan pejabat-pejabat Indonesia Tuhan, para menteri-menteri pekerjaan yang benar Tuhan. Tuhan berikan mereka Tuhan hati yang baik Tuhan, hati yang akan takut pada Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah Indonesia ini Tuhan menjadi bangsa dan makmur Tuhan. Berkat-Mu selalu Engkau limpahkan pada rakyat Indonesia Tuhan, terutama Tuhan yang ada di kampung desa-desa ya Tuhan, orang-orang fakir miskin Tuhan. Engkau tahu Tuhan, orang-orang rakyat kecil Tuhan. Kiranya para pejabat-pejabat itu mengerti akan kehidupannya Tuhan sehari-hari Tuhan, mencari nafkah makan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Tuhan Engkau selalu memberkati Tuhan orang-orang yang mengerti di Indonesia ini Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, daerah-daerah Tuhan, jauhkan dari kerusuhan-kerusuhan apapun Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan. Engkau selalu memberikan perlindungan ya Tuhan dari ancaman-ancaman mungkin orang-orang yang jahat Tuhan, yang di daerah-daerah sini Tuhan, yang di tempat ini Tuhan, yang sampai ke tempat RT RW Tuhan. Engkau selalu memberkati ya Tuhan. Engkau memberikan perlindungan mereka Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan selalu ikut campur tangan Tuhan. Tidak ada saling perselisihan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan,
Persatukan gereja-gerejamu Tuhan, pada juga hamba-hambanya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan Tuhan kemampuan Tuhan mengerti ya Tuhan akan Tuhanlah satu-satunya yang kita sembah, Bapak Yahweh. Kami percaya Tuhan, tidak ada selalu iri hati, selalu bertengkar Tuhan. Engkau berikan kerukunan mereka Tuhan, dimanapun gereja-gereja Tuhan, yang di desa, di pelosok-pelosok Tuhan, Engkau berkati, Engkau pelihara Tuhan hamba-hambanya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu melawat mereka Tuhan, semuanya Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan. Engkau selalu memberkati keluarga kami Tuhan, memberkati rumah ini Tuhan, memberkati semuanya apa yang Kulakukan Tuhan, selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Masiha. Haleluya, amin. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan yang ada di Jember, Kalimantan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka ya Tuhan, kecukupan dalam segala sesuatu. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka ya Tuhan. Cukup sandang, pangan, papan, kebutuhan jasmani, rohani Tuhan cukupkan. Biarlah damai sejahtera, sukacita selalu meliputi kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang ada di Jember, di Surabaya. Tuhan, kuserahkan dalam tangan Tuhan. Juga keluarga yang ada di Jombang, Ngawi. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Juga keluarga yang ada di Jakarta. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, saudara-saudara kami banyak yang belum mengenal Tuhan. Kami rindu Tuhan, mereka juga memperoleh anugerah keselamatan atas kehidupan mereka ya Tuhan. Kami rindu mereka menerima Tuhan Yesus Masiha juga menjadi bagian dalam kehidupan mereka, menjadi juru selamat mereka. Tuhan, tolong ya Tuhan, berikan kepada mereka hati yang terbuka, hati yang takut akan Engkau ya Tuhan, jiwa yang lapar dan haus untuk mencari kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Bapa, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mas Lewi yang sedang dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati segala usaha pekerjaannya ya Tuhan, dalam mencari nafkah untuk kebutuhannya sehari-hari. Tuhan berkati apapun yang dikerjakannya ya Tuhan. Tuhan berkati tokonya, Tuhan kirim dengan pembeli-pembeli, pelanggan-pelanggan. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, segala sesuatu yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Tuhan berikan pertolongan ya Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib atas kehidupan Mas Lewi. Biarlah kesembuhan, sukacita, damai sejahtera selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Juga Neng, Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan, hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati rumah tangga Mas Lewi ya Tuhan. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Mbak Sapilin. Tuhan, mohon belas kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, supaya Mbak Sapilin memiliki hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baik dalam hidupnya ya Tuhan. Biarlah itu dipergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Penuhkan dengan Roh-Mu ya Tuhan.
yang menuntun kehidupan Mas Abilin, supaya setiap hari dia memiliki aktivitas yang baik ya Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Yakub. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, pengurapan dari Tuhan. Tuhan berikan pertolongan dalam segala pergumulan dan doa-doanya ya Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Biarlah setiap hari dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa, penuhkan dengan Roh Kudus yang memimpin, yang menguatkan, yang memberi penghiburan. Terima kasih Bapa untuk doa ya Tuhan. Tuhan berikan selalu penghiburan. Tuhan selalu berkati apa yang dikerjakan tangannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk Kak Eni. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, semangat untuk bekerja, beraktivitas ya Tuhan. Tuhan setiap hari biar boleh menikmati kasih setia dan rahmat Tuhan atas kehidupan Mbak Eni. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati toko yang dikelolanya. Tuhan berikan pelanggan, pembeli untuk datang berbelanja dengan sukacita, berbelanja di tempat di toko Omega ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan berkati ya Tuhan toko ini. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan jauhkan dari segala yang jahat. Tuhan berkati Mbak Eni ya Tuhan. Juga berdoa untuk semua pelanggan-pelanggan yang ada ya Tuhan. Tuhan berikan pelanggan-pelanggan kami kasih karunia dan berkat-Mu ya Tuhan atas kehidupan mereka yang mengalami kesusahan. Tuhan berikan pertolongan, jalan keluar supaya mereka juga memperoleh berkat dari Tuhan atas kehidupan mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk tetangga kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka, damai sejahtera, ketenangan, keamanan, perlindungan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan kami. Kami percaya dalam Engkau ada pengharapan, ada kekuatan yang baru setiap hari. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kasih setia Tuhan terus Tuhan lanjutkan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua berkat, dan kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Kami boleh mengenal Bapa Yahweh dalam adanya Yesus Masia. Bapa, kami mengucap syukur. Ini doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang menyempurnakan segala doa dan permohonan kami ini. Kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Adonai Yeshua HaMasiah. Kami berdoa. Haleluya. Mari kita mengadakan tangan kita terima berkat dari Bapa Yahweh. Ifareka, Feis mereka, Ifareka. Bapa Yahweh memberkati kita dan menjaga kita semuanya. Bapa Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya dan bermurah hati kepada kita. Yair Yahweh panak eleka, ikuneka, ifareka. Dan Bapa Yahweh mengangkat wajah-Nya untuk kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Isa Yahweh panak eleka, ikuneka, ifareka, shalom. Ifareka. Ifareka, Feis mereka,
Ya Yahweh, wanapeleka ikuneka yifaikika beishirika Nisha Yahweh, wanapeleka ikuneka Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa sekali lagi untuk konsumsi yang disediakan. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dari Bapa di dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Kalau Engkau sudah memberkati kami secara rohani melalui Gabriel yang kami telah dengar bersama-sama, saatnya kami menerima dan menikmati berkat secara jasmani. Kiranya Tuhan memberkati makanan yang disediakan oleh keluarga di tempat ini, supaya makanan dan minuman yang disediakan ini boleh menjadi berkat, kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani kami untuk beraktivitas, untuk berkarya, untuk bekerja, memuliakan Engkau ya Bapa Yahweh. Kami beringat untuk para fakir miskin, para yatim piatu, orang-orang yang di dalam kekurangan, hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa, yang mereka di dalam kekurangan mungkin di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati juga mereka, supaya ada makanan, ada minuman untuk dinikmati pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, diberkatilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita apa?